Oke, baik, selamat siang teman-teman semua. Ya, pada kesempatan hari ini saya melanjutkan materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita masuknya itu ke pengertian cloud computing. Ya, definisi-definisi cloud computing menurut para ahli, dan pada hari ini kita lanjutkan materi ya, pertemuan 3. Itu pokok bahasan kita tentang fundamental dan karakteristik dari cloud computing. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak tahu contoh-contoh sistem informasi ya. Tapi apa perbedaan sistem informasi yang konvensional dengan cloud computing itu teman-teman perlu pahami. Jadi ada karakteristiknya, ada ciri-cirinya. Nah, beberapa ciri-cirinya adalah ada 4 ya. Dari menurut Kadzan JR di tahun 2010, layanan yang disebut cloud computing itu memiliki ciri ada 4. Yang pertama on-demand self-service, yang kedua measured service, yang ketiga rapid elasticity, dan yang keempat broadband network access. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, karakteristik cloud computing. Jadi ada 4, ya, ada 4 karakteristik. Nah, yang pertama on-demand self-service, teman-teman. Nah, on-demand self-service ini adalah di mana ya pelanggan ya. Kalau cloud computing itu kan jasa ya, sistem yang memfasilitasi user dengan jasa, di mana jasa tersebut dapat diakses kapan saja ya, dan harus memungkinkan semua pelayanan atau akses fitur tanpa adanya bantuan operator. Jadi tidak perlu ada admin di belakangnya yang standby 24 jam. Ketika kalian mendaftar bikin akun Tokopedia atau Shopee, kalian bikin akun selesai di hari itu enggak? Beda sama dulu. Dulu ya, kalau saya mau mendaftar registrasi kepada suatu website, registrasi, daftar, bikin akun atau transfer lah. Ngirim bukti transfer, itu harus nunggu ada admin di balik layar yang istilahnya nge-accept, menerima request yang saya berikan. Tapi sekarang eranya adalah on demand self service. Ya. Kalian bikin akun, kalian melakukan pembayaran lewat Shopee atau Tokopedia real time enggak? Real time. Jadi kalian bayar hari ini, masuknya hari ini. Betul ya? Beda sama dulu. Awal tahun 2000 kalau kalian belanja online, kalian harus ngirim bukti transfer. Ada waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk melakukan transfer, lalu ada menu bukti transfer. Kalau kalian transfernya itu jam 10 malam, di mana adminnya sudah tidur, maka admin itu akan ngecek besoknya. Besoknya baru dicek, mungkin 2 hari lagi baru dilakukan packing ya. Jadi mungkin 2 atau 3 hari pada proses pembayaran aja. Itu kalau dulu. Karena semua proses masih dilakukan oleh bantuan operator. Ya, jadi user request, ada admin di belakangnya yang ngerespon. Tapi sekarang kan sudah enggak. Semua sudah algoritma yang bekerja. Kita bayar hari ini masuk pembayarannya. Atau kita misalkan membuat akun hari ini juga beres. Ya. Kalian mendaftar semua akun sosial media kan, hari ini daftar, hari ini akunnya jadi. Itu on demand self service. Jadi karakteristik pertama layanan cloud computing adalah di mana layanannya atau prosedur-prosedur layanan dari sistem tersebut dilakukan tanpa adanya operator. Pure algoritma yang bekerja. Kita tinggal request saja. Ya. Sampai sini kira-kira paham? Paham ya? Oke. Jadi kalau saya analogikan kurang lebih seperti gambar yang di depan. Jadi ada orang yang merequest ya, data lah atau apapun itu ya, lalu sistem dengan adanya server yang menyimpan data-data akan merespon. Ya. Di mana di sini sudah layanan cloud yang bekerja. Jadi tidak ada orang lagi, manusia ya dalam tanda kutip yang bekerja. Oke, yang kedua adalah measured service. Nah, di mana layanan cloud itu ditujukan untuk mengurangi biaya di muka. Ya. Kenapa orang pakai cloud? Biar kita tuh nggak beli server. Mahal harga server ratusan juta. Biar kita nggak instalasi jaringan, harga kabel mahal. Semakin gedung perusahaannya besar kan kabelnya semakin banyak kita pakai. Betul ya? Itu biaya. Tapi kalau layanan cloud kan sistemnya kan berlangganan ya. Free, silver, gold, platinum. Pernah nggak melihat konsep-konsep seperti itu? Konsep berlangganan seperti itu. Kalau kalian pakai Canva free, Canva Pro. Kalau mau Pro, fiturnya nambah, bayar.
Misalkan per bulan, per tahun, itu measured service. Ya, menerapkan harga yang didasarkan pada jangka waktu yang pendek, berlangganan, sebulan, 1 tahun. Kalau kita beli server kan kita komit untuk bayar ratusan juta untuk kita pakai selamanya. Tidak semua perusahaan mampu beli server. Kalau perusahaannya besar, perusahaannya punya modal besar, oke. Tapi kalau perusahaannya kecil, nggak mungkin dia. Ya. Untuk modal usahanya aja tidak mencukupi untuk membeli server ya. Nah, sehingga karakteristik cloud computing ini sangat cocok ditujukan kepada studi kasus atau perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai bisnis yang kecil. Ya, contoh UMKM. Modalnya kan kecil UMKM-nya. Contoh TK. Contoh SD. Contoh mungkin kos-kosan yang butuh sistem. Kalau hotel kan pasti modalnya besar, punya budget besar. Tapi kalau kos-kosan atau mungkin penginapan ya, hotel-hotel yang kelas melati, itu kan modalnya kecil. Itu mungkin dia membutuhkan layanan cloud computing. Ya. Nah, makanya di sini saya berikan contoh, ini penelitian saya, teman-teman. Penelitian saya kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017. Jadi saya mengimplementasikan layanan cloud computing ini pada UMKM. UMKM itu modalnya kecil. UMKM itu contohnya pengrajin, seniman, ya oleh-oleh itu. Modalnya kecil, dia cocok diterapkan cloud computing. Sistemnya berlangganan. Ya. Yang kedua TK. Ini penelitian saya juga. Kebetulan saya juga menerapkan layanan cloud computing ini untuk TK, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak itu berbeda sama perguruan tinggi. Perguruan tinggi kalau nggak punya website malu. Malu hari gini perguruan tinggi kampus nggak punya website. Tapi kalau TK, buru-buru. Ya, jadi TK itu cocok untuk dikembangkan layanan cloud computing. Jadi itu contohnya ya, menurut penelitian. Ini sudah terpublish, jadi teman-teman bisa baca. Ya, selanjutnya rapid elasticity. Rapid elasticity ini adalah dengan adanya virtualisasi perangkat keras, penyedia layanan cloud ini bisa menyesuaikan ketersediaan sumber daya berdasarkan beban kerja pelanggan. Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam. Ya, ini yang perlu menjadi, sampai sekarang penelitiannya masih terus dikembangkan. Gimana caranya kita mengukur kinerja orang yang berlangganan dengan layanan cloud kita, lalu kita bisa sesuaikan juga dengan sewa hardware yang kita sewa ya. Misalkan ada server, kan server kita pasti nyewa. Sistem operasi, RAM, SSD, dan lain-lain. Vendor cloud pun juga banyak, vendor layanan cloud. Ada AWS, pernah dengar AWS? AWS, ada yang sudah, ada yang belum ya. DigitalOcean. DigitalOcean. Kalau Biznet, kalau nggak salah dia punya. Biznet, GeoCloud kalau nggak salah namanya. Biznet, GeoCloud, ini vendor. Nah, jadi saya sebagai penyedia ceritanya, saya kan nggak punya server. Jadi server yang saya itu saya nyewa di AWS, di DigitalOcean, di Biznet. Otomatis saya bayar dong. Nyewa server saya bayar, nyewa SSD saya bayar, belum bandwidth, belum domain hostingnya bayar. Ya. Nah, agar saya bisa mendapatkan keuntungan, agar proses bisnis itu berjalan dengan baik ya, tapi klien juga tetap berlangganan dengan harga yang murah, maka kita perlu mengukurnya dengan efisien. Artinya kita tidak perlu beli server yang mahal-mahal kalau customer kita mungkin cuma 3 sekolah atau 3 UMKM seperti itu. Ya, jadi itu yang perlu menjadi PR sampai saat ini. Ya. Yang terakhir broadband network access, di mana kita harus dapat mengakses jaringan layanan cloud computing ini ya dengan hampir semua device. Mau mengakses pakai laptop bisa, mau mengakses pakai smartphone bisa, pakai tab bisa. Ya. Jadi saya analogikan seperti ini teman-teman. Ibaratnya kita berinternet, kita internetan bisa pakai apa-apa ya, apapun bisa ya, smartphone, tablet, laptop, komputer. Bisa kan? Ya. Oke, untuk mendukung itu, maka dibutuhkan yang namanya teknologi web responsif. Ada yang tahu teknologi web responsif itu apa? Web responsif. Ada yang tahu?
Mungkin di mobile itu kan. Oke, ya. Mungkin di desktop kan tampilannya beda kan. Mm-hmm. Mungkin di HP itu kan lebih kecil ya. Nah, di mana teknologi web design, ya, website itu bisa mengikuti ukuran layar dari device kita masing-masing. Ya, smartphone ukurannya berapa inch? Smartphone ukurannya berapa inch? 6, 5. Laptop? Iya. Komputer? 32. Iya. Pernah nggak nemu kalian website yang begitu kita pakai laptop bagus, begitu pakai smartphone hancur tampilannya? Jangan bikin yang seperti itu. Ya. Berarti dia belum responsif. Ya. Pernah nggak kalian nemu kalian pakai laptop bagus, pas presisi, pakai smartphone juga ngikutin deh ukuran smartphone? Itu namanya web responsif. Ya, itu namanya. Pernah nggak? Pernah kan? Tapi yang lihat yang berantakan juga pernah ya. Pakai laptop rapi, begitu Pak ganti ke smartphone berantakan. Jadinya kalian harus nge-zoom out gitu. Benar nggak? Nah, berarti karakteristik layanan cloud computing harus menyesuaikan dia. Kita ngakses pakai device apa? Ya udah bisa. Mau pakai tablet, mau pakai smartphone, komputer segala macam ukuran bisa. Ya, itu namanya teknologi web responsif. Kalian nanti bikin sistem jangan yang nggak nerapin web responsif. Ya, itu lama itu. Tinggalan. Ya. Udah paham 4 karakteristiknya tadi? Apa aja tadi? Udah bisa nyebutin? On demand self service. Ya, tak tutup nih, coba. Apa? Yang pertama? Kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Broadband network access. 4 ya? Masing-masing ingat definisinya? Dari karakteristik 4 tadi, silakan tulis di kertas. Saya kasih waktu 5 menit. Cari 3 contoh sistem layanan yang pernah kalian gunakan yang menerapkan 3 karakteristik tadi. 3 karakteristik layanan cloud computing tadi. Tulis di kertas, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, dikumpulkan ke saya. 3 contoh aja. 3 contoh aja. Ya. Misalkan Canva, Tokopedia, Shopee misalkan contoh. Yang kalian pernah dari logika kalian ya, menurut dari 4 karakteristik tadi. Ya. 5 menit. Tadi kan sudah ada 4 karakteristik layanan cloud computing. Ya. Tentu selama kalian hidup sekarang ini pasti sering pakai sistem kan? Entah itu Sion, apalah, e-learning segala macam. Nah, dari 4 karakteristik itu cari 3 aja contoh berdasarkan logika kalian. Karakteristik layanan cloud computing. Ya, 5 menit kumpulkan ke saya. Saya ini ya, kasih timer ya. Tiga contoh aja. Saya sambil ngelihat timer.
Yang sudah ditutup dulu jawabannya. Ya. Saya pengen mengasah gimana pengalaman teman-teman, logika teman-teman. Ya, selama ini kan pasti teman-teman pernah mengakses web, layanan di internet, ya. Yang mana? 3 aja layanan yang pernah kalian pakai yang memenuhi 4 karakteristik tadi. Karakteristik cloud computing tadi. 3 aja. Lagi 4 menit. Kalau ada yang lupa definisi karakteristiknya boleh nanya. Saya back slide-nya nanti. Ada yang lupa karakteristiknya tadi, definisinya? Saya back nanti biar tahu, biar ingat. Tiga menit. Salah nggak apa-apa, Dik. Ya, salah nggak apa-apa. Ya, yang penting kan sudah nyoba. Ya. Oh, broadband network access terakhir ya. Yang web responsif itu ya. Ya kalian tinggal ingat-ingat, selama ini aku pernah akses apa aja ya, yang karakteristiknya itu gitu. Dua menit lagi. Dua menit lagi. Minggu lalu kan teman-teman sudah tahu ya definisi layanan cloud computing apa. Sekarang saya kasih karakteristik cloud computing apa. Sekarang dari karakteristik tersebut, nah 3 aja contoh. 3 contoh sistem yang pernah kalian pakai, mungkin web yang pernah kalian kunjungi, yang karakteristiknya 4 tadi masuk. Karena kan nggak semua sistem informasi atau web karakteristiknya 4 tadi kan? Iya kan? Ya, 1 menit lagi. Oke, selesai. Ditaruh pulpennya semua. Oke. Dah? Dah? Yang sudah saya angkat tangan. Oke. Semua berarti sudah ya? Hebat ya, tepuk tangan dulu. Oke, dari sini deh. Siapa? Adiknya? Ya. Nama, sebutkan nama, NIM, sama 3 contohnya. Berdiri dong, berdiri. Dari adik, dari sebelah kanan saya. Yang keras. Saya nama
salah satu dari karakteristik apa? Contohnya, ya. Computing itu yang pertama Shopee, Oke. yang kedua Facebook, Ya. yang ketiga Diaga Hoster. Oke. Kasih tepuk tangan. Silakan. Nama NIM berdiri. Nama Ilan Justin NIM 2133503. Contoh dari karakteristik yang contoh layanan cloud computing itu yang saya tahu itu yang pertama ada Bukalapak, terus kedua ada Instagram, dan yang terakhir ada yang web, salah satu website yang pernah saya kunjungi yaitu e-learning dari Istiqomah. Oke. Ya, silakan duduk. Saya kasih pause. Siapa lagi coba angkat tangan? Semua ada ya? Coba angkat tangan yang udah. Sekarang baru saya tunjuk random. Udah. Adanya yang paling belakang? Udah? Ya, coba. Berdiri, sebutkan nama, NIM, sama 3 contohnya. Nama saya Mahdatul Wahdania, 230/418. 3 contoh layanan cloud computing, Traveloka, Shopee, Tokopedia. Oke. Ada yang punya jawaban lain dari 3 tadi yang udah disebutin? Tadi sudah ada Tokopedia, Shopee. Yang beda? Beda ya? Oke, selamat dulu mungkin. Silakan. Perkenalkan, nama saya Selamat Muhammad Sugiarto, NIM 210031316. Ya. Kalau untuk saya ngambil Google Drive, Ya. Figma, terus ada GB Share. Nah, Figma. Ya, Figma itu bagus. Itu ini ya buat UI. Ya, buat UI. Itu juga termasuk Figma. Oke, kasih tepuk tangan buat Selamat dulu ya. Ada yang jawabannya beda dari Selamat? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Giri Musindra pertama. Mungkin saya salah satunya yang berbeda sedikit. Yang berbeda daripada dia itu Terabox. Oke, itu bisa dijelasin Terabox. Jadi Terabox sama seperti kayak Google Drive, tapi di Terabox kita misalnya ketika udah login, misalnya login pakai email biasa pun tanpa berlangganan itu kita dikasih free 1000 giga. Kalau upgrade bayar. Bayar. Oke. Tuh, contoh dapat kita ilmu lagi. Apa Terabox? Terabox. Oke, kita kasih plus lagi. Ada lagi yang beda? Oke, silakan. Berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Imam Putra Sastra dengan NIM 210030035. Oke. Jadi dari beberapa website dan aplikasi yang pernah saya coba itu yang memiliki karakteristik yang menurut saya selain dari teman-teman itu ada Facebook, Dokumen, Unsplash. Apa tadi? Dokumen. Ya, Unsplash. Unsplash. Oke, itu apa? Kalau Unsplash itu biasanya untuk mungkin teman-teman yang biasa desain atau gini, biasanya dia tempat untuk foto-foto itu. Semacam Photoshop apa semacam Corel? Bukan kayak sebagai tempat kumpulan dari foto-foto buat kayak misalnya perlu ini editan, edit kayak dari Kayak free pick. Ya, kayak Oh, mirip free pick. Oke. free pick kan lebih ke vektornya. Oke. Kalau ini foto. Background ya. Oh, background. Oke. Ada lagi? Itu dokumen. Terus Dokumen.com. ya, Akses. Oke. sejenis kayak Google Drive kayak Itu bisa free? teman-teman data free. Free. Tapi kalau mau upgrade bayar. Ya. Nah, itu ciri-ciri layanan cloud computing ya. Kita biasanya dikasih akses free di awal, tapi kalau kita mau upgrade bayar. Karena di dalamnya kan ada proses bisnis. Yang punya dokumen.com itu kan juga dia pasti nyewa juga kan infrastruktur ke vendor lain. Jadi kan di sana ada proses bisnis. Ada mungkin yang ada contoh lain? Silakan, Dek. Silakan. Berdiri, Dek. Ya. Oke. Contoh dari layanan cloud computing yang beda dari teman yang lain itu yang pertama ada DiagramNet. DiagramNet. Oke, itu tuh bikin apa? Use flowchart. Ya, Oke. dan kedua ada Halodoc dan Blendy. Nah, Halodoc itu juga salah satu layanan cloud computing yang bagus. Ya, Halodoc itu boleh kasih tepuk tangan dulu. Halodoc itu ada proses bisnisnya jelas itu, Dek. Dokter-dokter daftar di sana. Kita juga bisa daftar. Kita sebagai klien atau sebagai pengguna, kan kita bisa milih ya, mau yang berbayar atau yang gratis. Yang gratis ada, tapi mungkin kalau seumpama kita mau ke dokter spesialis, bayar. Ya. Dari sisi penyedianya pun juga ada keuntungan di sana. Karena mungkin dokter-dokter atau rumah sakit yang mendaftar dia bayar.
Kita pun juga membayar. Ada komisi ke dokternya, ada komisi fee untuk sistemnya. Tokopedia kan juga sekarang nambahin 1.000 untuk tiap transaksi ya, merhatiin enggak? Itu fee juga buat mereka. Jadi cloud computing ini nanti pada akhirnya akan membentuk bisnis environment bisnis, lingkungan bisnis tanpa kita sadari. Tapi tetap konsepnya berbiaya rendah. Nggak langsung ojok-ojok mendadak kita disuruh bayar 100 juta gitu. Kalau beli server kan gitu. Oh, aku mau bikin sistem, aku mau bikin Tokopedia. Kalian contoh ngeliat Tokopedia servernya sekian miliar gitu, harganya, kan nggak mungkin dong. Pasti kita start dari awal dulu dong. Gimana caranya? Nyewa kita server virtual, nyewa kita SSD virtual, semua nyewa, baru kita hitung modal kita berapa, baru kita butuh berapa klien untuk menutupi modal ini. Klien kita kasih charge berapa. Halodoc kan gitu. Ya. Google Drive kan juga gitu. Dropbox kayak gitu dia. Kita dikasih dulu free sekian giga. Kalau mau upgrade bayar. Jelas sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang bisa memberikan contoh lain? Selain tadi, selain Halodoc, tadi ada Selamat apa tadi? Nah, Figma. Figma itu kan, ya Figma itu kan UI ya. Canva kan desain. Canva pun juga ada Canva Pro. Ya. Jadi kalau mau upgrade fitur bisa lebih bayar lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya cukupkan. Terima kasih, selamat siang semua.